Action. Halo semuanya. Halo. Mas. Gak usah lama-lama ya, langsung aja ya. Ada yang lagi makan, ada yang lagi ngelinting bakso. Makan apa? Makan campolai. Saya nggak tahu campolai itu apa, tapi ya kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Oh, ini YouTube. Sekarang kita fokusnya di YouTube. Si Spotify udah dilupakan. Spotify masih berjalan karena impresinya masih naik ternyata. Per hari ini tuh impresinya udah 2280. Perlu juga pengumuman di YouTube. Jelas perlu. Jadi Sama yang TikTok. Oh iya, kita juga punya TikTok dan itu juga menarik karena ada penampakan dari benget-benget kita di sana. Rarai. Ada Rarai Dia panjang. masukin di realnya YouTube aja, TikToknya Short. short. Real itu Instagram. Kita punya Instagram nggak sih? Kita anti meta kan. Anti Mark Zuckerberg. Anti meta. Kita pro Cina. Saya nggak Tapi sih. pakai YouTube. Saya enggak sih. Saya orangnya obrolan tapir itu kayaknya enggak anti apa. Anti Rothschild. Anti Rothschild juga Enggak juga. Cuman yang jelas GoFood ya. Oh enggak juga. Enggak juga. Yang penting nggak pilih paslon itu. Paslon nomor 4. Yaudah, lanjut lagi kita ngobrol di. Bulan. Ya apa sih gimana pembukaannya bis? Tadi langsung Ketemu lagi di Masih bersama kita di obrolan Sabis. Oke, lanjut lagi. Kita ngobrolin masalah pendidikan. lagi pendidikan. Pendidikan ini nggak ada habis-habisnya. Ya kayak sekarang kita ngomongin pendidikan itu bisa sambil duduk, ada yang makan, ada yang ngerokok, ada yang ngelamun, ada yang nonton film India. Bagus. Gitu. Nah, saya mau ngambil judul tentang edukasi tipu-tipu. Yes. Edukasi tipu-tipu. Ya, Edukasi tipu-tipu. Tipu-tipu edukasi. tipu-tipu edukasi tipu-tipu. Maksudnya sekolah sulap bagaimana? Bisa jadi. Atau mau mengedukasi bagaimana menipu. Nah, mau mengedukasi bagaimana caranya menipu. Atau tipu-tipu edukasi. Oh, tipu. Ada sekolah formal, non formal. Ya kan? Tipu-tipu edukasi. Tipe-tipe. Nah, gitu dong. Kalau dilempar itu harus Agak delay sih, tapi ya lumayan lah, nggak terlalu kering. Boleh ya ini apa? Plesetan gitu. Boleh lah, plesetan boleh. Atau agak lucu-lucu dikit juga nggak apa-apa lah kayaknya. ya nggak apa. Kan hidup kita mah komedi ya. Ya, hidup kita komedi. Seperti para pemimpin kita yang komedi. Yang lagi rame itu apa di headline yang saya baca tuh dari mojok.com. Punya anak tantrum aja repot. Apalagi kalau punya pemimpin yang tantrum. Jadi maksudnya teh nggak terbayang lah. Oh, Tapi anaknya bukan pemimpin. anak itu kan diproyeksikan nanti untuk jadi pemimpin dirinya dan keluarga. Ini pemimpin dalam keluarga kan ayahnya. Nah lebih repot kalau ayahnya tantrum. Kalau ayahnya, Iya, itu maksudnya. ya kalau ayahnya tantrum kan ada ibunya. Iya. Kalau nggak ada ibunya ya ada tempat pijat lah. Nah itu. Nah itu. Oke, balik lagi, udah kejauhan. Kita ngomongin edukasi tipu-tipu. Bener nggak sih pendidikan yang kita lihat sekarang atau yang kita alami sekarang itu masih pure mendidik dan memberikan sebuah pengajaran atau pelajaran, atau sudah banyak ditunggangi sama hal-hal yang mungkin lain-lain, politik, bisnis, keuntungan, atau misalnya kemarin saya Apa baru ya? Media aja. Iya. atau kayak kemarin saya baru dapat kasus kemarin. Ada yang mengatasnamakan sebuah instansi besar tertentu dan dia menunggangi itu dan mencari mangsa teman-teman calon mahasiswa di daerah-daerah. Gitu. Kasusnya kumaha eta? Kasusnya ya dia concernnya fokusnya itu ternyata di mencari uang aja. Oh ya korek, lupa sorry. Dia fokusnya mencari keuntungan tanpa memikirkan si anak ini akan sekolah di mana atau bagaimana pendidikannya. Oh, jadi Dan- ibaratnya bayar ke dia, pokoknya masuk kuliah. Iya, dengan mengatasnamakan saya dari kampus tertentu, Kalau mau Iya, masuk satu. ini. Satu sisi ya untuk anak-anaknya ya alhamdulillah kalau dapat kampus yang oke ya dia belajar dengan baik. Tapi kan banyak juga yang
akhirnya jadi korban, harus membayar. Oh, maksudnya Calo, Kasarnya begitu. Ya broker. Broker. tapi calonya nipu gitu. Broker. Ya, broker. Iya. Itu kan tadi katanya bakalan masuk apa enggak aja kan nggak tahu kan. Iya. Jadi tidak secara frontal menipu, tetapi perlahan-lahan. Tapi kan itu di luar pihak sekolah dong. Di luar pihak sekolah. Maksudnya bukan edukasi yang itu memang penjahat aja gitu. yang memanfaatkan situasi Memanfaatkan situasi aja. di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Nah, itu salah satu case-nya. Ya, Case yang lain kan banyak. banyak. Gitu. Ada yang sekolah mahal, cepat, langsung lulus, nilai bisa diatur, ternyata belajarnya tidak benar. Atau yang waktu itu kasus yang kampus itu apa yang dulu ada wisuda massal. Tapi saat ditanya Yang di oleh Subang ya? Subang ya? Apa ada? Subang kalau nggak salah. Kampusnya katanya Subang. Iya yang ditanya. Kayak atau kampusnya di Jakarta orang Subang gitu yang ditanya. Lupa sih. Tapi ada lah. Pokoknya Ya. pas ditanya mata kuliahnya apa itu nggak bisa ngejawab. Jadi tiba-tiba bayar wisuda. Nah, hal semacam ini yang akan kita kupas di obrolan tetap ya. Gas, siapa dulu? Tadi Ya kan apa dulu ya? tadi kan nanyanya apa sih tadi pertama tanyanya? Ya benar nggak pendidikan sekarang Pendidikan tuh masih pure? pure apa enggak kan? Itu dulu kan. Baik. Ya secara harapan ya pasti pengennya pure gitu. Serta apa? Iya kan? Secara harapan kalau bisa digali-gali mungkin pasti banyak lah yang sekolah yang benar-benar pure jadi gitu. Jadi Ya misalnya taruhlah kayak sekolah di doang misalnya kan punya yang sekolahnya Pandang jurang. Anang Jurang doang gitu atau sekolah limba. ke Beda ya? Oh, beda. Beda. punya yang lain. Tapi misalnya ya kalau masih ngomongin Butet ya Butet lagi gitu. Butet Timurung, sekolah rimba. Mungkin di daerah-daerah lain ada. Kayak waktu itu pernah ke satu daerah baksos itu di dekat di Cicalengka ya di kaki bukit. di bukit tuh Di Gunung Karimbi. Karimbi dekat daerah-daerah Karimbi itu sekolahnya yang cuma ada SD yang sekolah negeri ya sekolah dan yang ada swasta juga di situ dan kalau mau SMP jauh SMA jauh gitu. Nah di situ masih ada tuh yang orang anak-anak muda yang datang ke situ buat berdiri sekolah SMP dan apa kasus-kasus di SMP itu juga menarik gitu yang ceweknya tiba-tiba nggak masuk berapa minggu atau sebulan berapa bulan gitu nggak masuk ditanya sama gurunya kemana anak ini cewek kan dia nikah bu gitu. Tapi secara pendidikan benar gitu si anak-anak ini sekolah benar gitu belajarnya benar macam Sekolahnya juga benar. sekolahnya benar gitu mungkin gratis juga nggak salah Kan kita sekolah, kita soroti sekolahnya. kan tadi kan pendidikan tipu-tipu gitu Ya. kan apakah pendidikan masih ada yang pure apa enggak itu masih ada Masih ada. Oke, dari yang lain. Sebenarnya gini, pendidikan dimanapun yang ada, gitu ya, kan penyelenggaraan itu nggak bisa asal, ada izin, Nggak bisa asal dan ada izin. ada izin dan legalitas, Ya, dan semua izin atau legalitas itu pasti terpampang. Kecuali zaman Wiro Sableng. Nah, yang Wiro Sableng nggak ada. Nggak ada. Waktu dulu itu masih homeschooling Wiro Sableng itu. Enggak, dia di akademi Private. Gendeng. Oh, iya. oh ya akademik Sinto. Siswanya satu. private lah Private, Private tapi school. bukan homeschooling. USG Apa? Universitas Sinto Gendeng. Iya, Wiro Sableng itu dulu belajar tidak di home, tapi di hutan di forest. Outdoor. Passwordnya Universitas 212. Aduh. Aduh, enggak. Alumninya apa dong? Alumni Sinto Gendeng. Oh iya. Terusin. Terus ya. Tapi jauh. Kira-kira jalan tuh di bawah. Namanya juga pendidikan komen. Pendidikan komedi lah. Jadi maksudnya setiap lembaga itu kan punya izin. Tidak boleh asal dan ada izinnya. Ada legalitas. Ada legalitas. Ada legalitas. Nah, terus kemudian untuk membuktikan legalitasnya itu benar atau tidak, masing-masing
lembaga ini kan punya kementerian, ya kan? Punya satu kali ini lah, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, oh kan itu, ya kan? Nah, itu kan kita bisa ngecek lewat website pemerintah itu benar nggak sekolah ini ada gitu terdaftar. ya Itu kan datanya ada secara online. Nah, kalau secara resmi dan legal berarti pendidikannya juga benar gitu karena dia akan mengikuti regulasi. jika memiliki standar yang tadi, Standar. persyaratan yang tadi, maka harusnya benar. Benar, karena kan secara periodik gitu ya, itu kan selalu ada pengawas sekolah dari dinas pendidikan kabupaten kotanya masing-masing atau provinsi gitu ya, Ya. untuk mengecek benar enggak gitu lah standarnya kayak gimana gitu. Nah, yang jadi permasalahan tipu-tipu itu banyak oknum-oknum yang merasa bahwa ada celah nih untuk mendapatkan cuan. Gitu. Selalu oknum ya. Iya, Selalu oknum sih ya. oknum. Ada celahnya gitu. Misalkan gini, di pendidikan non formal lah, di pendidikan non formal ada nih melihat bahwa oh ternyata kita bisa nih masukin siswa ke situ, Ya. terus bisa belajar, terus nanti dapat ijazah, Ya. gitu. Langsung lulus. Langsung lulus. Nah, ketika dikonfirmasi ke sekolahnya, enggak, daftar itu harus dari kelas awal, harus belajar, ada tugas, programnya ada A, B, C dan sebagainya gitu ya. Tapi dimanfaatkan sama oknum ini, udahlah bayar 3 juta, 4 juta, 5 juta, kamu tunggu aja setahun nanti dapat ijazah. Nah, kenyataannya ijazahnya nggak ada, duitnya sudah dikasihkan. Sudah hilang. Nah, orang-orang ini sebetulnya dia sudah melihat gitu bahwa di pendidikan itu ada celah-celah yang dia bisa manfaatkan untuk meraup keuntungan. Nah, korban-korbannya ini biasanya dia minim informasi, Dan tidak mau nggak mau riweuh biasanya, nggak gitu. mau baca, nggak mau belajar, Nggak mau nanya, nggak mau, pengen tahu jadi weh. iya, nggak mau googling lah, nggak mau. Googling mungkin tapi nyarinya enggak. Nah, Iya. gitu. Akhirnya kan banyak yang ketipu gitu. Tidak hanya di pendidikan tinggi gitu ya, tapi di sekolah-sekolah formal maupun non formal juga selalu ada. Kayak contohnya gini lah, masuk PPDB nih, PPDB di sekolah formal gitu ya, ke negeri. Secara PPDB itu apa? PPDB kan Penerimaan. peserta didik baru. Nah, jadi singkatan juga harus tahu, jangan tahu. cuman BDSM doang yang tahu. ya BDSM apa? Nggak tahu sih. Saya taunya PPDB. Bangun Iya. Depok. Kayak PPDB kan aturannya PPDB ini kan udah nasional berdasarkan zonasi kan. Iya. ya Ada juga yang oh, saya tuh nggak masuk nih zonasi, tapi pengen masuk sekolah itu. Dia nyari-nyari informasi terus tiba-tiba ada orang sini ke saya aja. Saya kenal dengan kepala sekolahnya, saya kenal dengan kepala dinasnya, saya kenal dengan pejabat-pejabat. yang ngaku-ngakunya Oh, ngaku-ngaku minta uang 20-30 juta nanti masuk aja lah tiba-tiba gitu. Ternyata tertipu. tertipu. Oh, Dia kan berarti memanfaatkan situasi nih Iya. orang-orang ini. ya jadi Jadi sebaiknya langsung aja kontak kepala sekolahnya. Ya iyalah, informasi Bayarnya apa- sama kok. informasi ada apapun. oknumnya lah ya berarti. Ya, informasi apapun kalau urusan pendidikan lebih baik langsung ke instansinya. Instansinya. Oke, stop dulu. Ini sekarang tugas saya stop-stopan biar mengarahkan. Biar Siap. nggak terlalu kesana kesini. Nah, untuk Om yang dua ini belum cerita, belum belajar. Masalah dunia pendidikan tipu-tipu. Menanggapi isu tahun 90-an dan tahun 2000-an. Dan mungkin saat ini masih terjadi. Yang mana? Nah, kayak gini. Kan kita ngomongin edukasi tipu-tipu ya. Dulu ngalamin nggak pas kelas 6 SD mau Eptanas, SD atau SMP disuruh datang pagi-pagi sama gurunya terus dikasih kunci jawaban. Itu mah kan beberapa orang doang yang dikasih. Ya, kalau saya SD dulu pas musim Eptanas, ini Eptanas. Eptanas. Eptanas.
Iya, tapi kan Dulu nginep di rumah guru, tapi nggak dikasih kunci jawaban. Karena Tapi gurunya itu pawan kamu. tapi dikasih soalnya. dikasih latihan soal. nah, ya Tapi- macam seperti itulah. Kan ada juga yang dulu sempat di Bandung juga kan sempat ramai ya. Atau misalkan di masyarakat juga angkatan-angkatan kita lah ya. Kadang bukan sekolahnya yang ngasih tempat les. Nah, ya pokoknya banyak lah. Ya banyak, malahan sempat ada tahun berapa ya? Hmm. Jadi ada praktek oknum guru itu kayak ngasih kunci jawabannya langsung. Iya, sampai ada yang jual beli kan dulu. Dijual beli, terus si modus operandinya adalah ke WC. Iya. Jadi untuk beberapa menit sekali ada yang ke WC, nah transaksinya itu di WC nanti ganti-gantian. Iya, hal-hal semacam itu lah. Nah, Om yang berdua ini gimana nih menanggapi isu itu, dan kayaknya sampai sekarang juga masih terjadi, tapi dengan cara yang berbeda. Apakah dengan SMS dulu, terus ada WhatsApp, ada apa? Nah, itu kira-kira gimana? Kan kita lagi ngomongin edukasi tipu-tipu. Jual beli soal. Jawab di soal sama kunci Oh, jawaban deh. kebocoran soal. Bocoran. Nah, soal Sebagai informasi 2020 ke sini tidak ada ujian. Tidak ada nasional ujian. ya. Jadi 2019 sisa. 2019 ke sana. Nah, gimana nih tanggapannya dari om-om yang ada di sini? Sambil saya minta rokok ya. Duh, Oh, udah ada, saya makasih. nggak pernah ngalamin kejadian itu sih. Nggak, maksudnya kan saya bukan siswa yang berprestasi ya. Oh. Jadi ya udah kasih kunci jawaban juga, tapi belum pernah sih ada yang nawarin kunci jawaban gitu. Iya. Tapi kalau yang nawarin mau, Waktu itu mungkin tapi bayar. kan nggak punya uang saya anak SD. Saya belum pernah. Oke. Ya kan Iya, benar. 90-an ya saya SD. Saya belum pernah sih Lu mengalami. apa? Saya mah 2000 berapa SD. Kan Anda pegawai TU sama saya. Gimana sih? Saya masih SD, Anda udah jadi pegawai TU. TU. Kita temenan kan karena saya sering bayar SPP ke Anda. Orang yayasan. Saking dekat ya pegawai TU sama siswa. Sampai sekarang gitu. Nyobat. Ayo lanjut. Jadi gimana? Belum pernah kalau saya pribadi mengalami hal-hal kayak gitu. Tapi justru hal itu tuh terjadi pada saat saya kuliah. Oh, saat kuliah. Iya. Oh, di universitas besar itu masih terjadi praktek itu. Tapi secara nggak langsung kan kalau udah kuliah mah hak prerogatif dosen kan, maksudnya Iya. mau ngasih tugas apa gitu segala macam. Nah waktu itu ada dosen muda belum PNS waktu itu ya. Iya. Terus karena kita kan saya jurusan bahasa asing lagi, Ya. susah kan belajar bahasa asing. Hmm. Dilihat waktu itu satu angkatan di kelas banyak banget karena angkatan yang atas saya tuh pada ngulang juga. Betul. Akhirnya ditawarin sama dosen itu untuk les. Les. Iya. Ya udahlah, kita les gitu. Yang salah satu kenapa saya tertarik les juga karena teman-teman yang cantik-cantik ilmu di saya juga. Bener itu. Beda motifnya. Salah satu. Iya, Itu kan power. mana? Ya cantik tapi Keren. cowok. Enggak sih. Wah, Kayak jurusan saya kan tahun banyaknya cewek. Tahun 90-an belum ada. Enggak, saya kuliahnya 2000-an. Oh, 2000-an. 2000-an saya SD. 2000-an saya SD. Oke. 2000-an. Nah, udah gitu ya udah latihan biasa, kursus jadi ngerti. Sampai di satu momen itu kita dosennya nggak datang tapi ngasih latihan soal gitu. Iya. Sudah nggak latihan soal, ya udah kita kerja kelompok bareng, tapi hanya kerja kelompok, tidak terjadi apa-apa karena banyak kan. Bentar. Mohon maaf saya potong. Kenapa disebutnya latihan soal bukan latihan menjawab? Karena soal yang membuat kita berlatih menjawab. Ah, oke. Jadi latihan soal. Jadi latihan soal itu agar Ada kita yang ngeles menjawab. bisa. Kalau latihan jawaban kita bikin soal berarti kan. Oh, betul. Latihan menjawab. Latih jawab, Apa soalnya? kita bikin buat. soal. Oh, oke. Jadi latih jawab itu biasanya untuk calon-calon guru. Nggak satu. Ini komedi Prambors Warkop tuh begini. Yuk lanjut lagi. Oke. Nah. Jadi di les saat Les. itu ada latihan soal. Ya, ada satu momen si dosen itu tidak pernah datang di lesan itu, tapi kita tetap membayar dan kita dikasih latihan soal. Nah, setelah itu kita UAS.
Ya. UAS tuh ujian UAS akhir itu ujian akhir semester. semester. Bukan Ustaz tadi. Salah ya. Bukan Satu UAS. Bisa Wah itu UAS. Adik kita ya. Salah lagi. Buat buat Gak pernah dengerin ceramah sih YouTube-nya dia. Salah ngomong aja salah lagi. Adi Hidayat Nggak buat apa-apa. Nah, Siapa tahu nanti obrolan takdir bisa ngundang Ustaz Adi Hidayat. terusin kan nih? Lanjut. Udah gitu. Udah pas UAS itu kita dikasih soal kan sama dosen itu. Gue sama. Nah, di situ akhirnya berarti kita membeli soal nih gitu. Dengan dalih Les. Nah, udah gitu semester ya udah saya kerjain lah. Lolos kan dapat A segala gitu. Semester berikutnya dengan gagahnya saya keluar dari les itu. Wah, dicegah sama teman. Kenapa? Sama aja kita beli soal. Anjing. Nah, hal itu tuh kalau di pendidikan Belum formal ya. beres. Belum beres saya. Sudah tadi. Belum. Tenang. Ya udah gitu. Ya apa? Tulisnya eta tulis titik gitu. Kirain ada lanjutannya lagi. Iya, jadi saya belum pernah lah ngalamin apa. Oh, Ya. karena tahu itu terjadi, akhirnya Anda merasa tersentuh. Karena maksudnya saya malu juga. Hmm. Yang dapat A dari situ tuh banyak teman-teman yang nggak les juga. Kan era orang gitu ya. Oh. Di semua orang beli soal menang nggak ayo. Yang Ada yang itu nggak les, tapi tapi sama. juga dapat malu gitu. Oke. Yuk, gimana? Enggak, tadi masalah les-lesan kalau di sekolah formal mah sebenarnya pemerintah udah mendeteksi itu. Akhirnya ada aturan guru itu tidak boleh memberikan les. Tapi kursus boleh. Nggak boleh. Harus di layanan eksternal. Short Harus course. di luar sekolah. Bimbingan belajar Gitu. boleh. Ya bimbel kan banyak Akhirnya- mereknya sekarang kan. Iya, akhirnya kan bimbel resmi. Tapi kan di bimbel juga banyak yang dia ngajar di sekolah-sekolah dong. betul. iya. Makanya tapi kan resmi. Apapun yang terjadi di luar sekolah bukan lagi harus sekolah lagi. Jangan guru sekolah. Lagi. Dosen saya aja. Walaupun dosen guru-guru yang di sekolah itu di-hire sama bimbelnya. Iya kan jadi sama aja. Jadi les nggak boleh, kursus nggak boleh. Iya, jadi mending dalam yang sekolah. independen yang dikelola oleh guru mata pelajaran. Mungkin pada waktu itu guru belum mengenal badan hukum. Ya. Kalau dia berbadan hukum negara. Iya, Iya. bisa. Bisa. Kan nggak boleh. Karena udah masuk dalam politik. Oh, guru berbadan dua. Karena dia sering ke binaria. Boleh lah kalau itu kalau masih tolerir. Oke, lanjut lagi. Balik lagi ke edukasi tipe. Ini dia belum. Belum, pertanyaannya beda. Pertanyaannya beda. Tapi untuk anak berdua. Panas guys nyiapkan jawaban. Kan anak berdua. Oh iya, sok boleh. Iya. Udah oke. Gak disiapin juga. Aduh. Maksudnya sekarang kan udah nggak ada praktek itu ya. Dan Tahu. ya maksudnya ujiannya udah nggak ada. Udah nggak akan ada yang jualan kunci jawaban dong. Ujiannya udah nggak ada gitu. Jadi ya nggak peduli juga. Ya kalau yang dulu mah ya udahlah gitu udah Sudah terjadi. udah Lebih ke kejadian. ini mungkin sekarang mah jual beli akun, jual beli skin. Ya. Cuman yang kalau ngomongin tipe-tipe edukasi kayak kalau di kita teh agama yang diakui berapa sih? 6 5. Nah, ya. Oh, udah update. Dan itu masih Kepercayaan udah. percaya. ini sama Konghucu 6 deh. Enggak agama Kalau sama kepercayaan. Agama kepercayaan 7 dong. Enggak, maksudnya agama. Oh gitu. gitu. Pokoknya ada 6. Dan itu masing-masing teh beberapa dari agama itu kan pada bikin sekolah ya. Apa yang paling ya sekolah Katolik itu kan pada bikin sekolah Kristen. Ya di take down mah. Jangan membahayakan lah. YouTube kita baru mau berkembang. Jadi kadang-kadang sekolah bernuansa agama yang diakui di negara, tapi biayanya Yahudi. Yahudi ki agama. Tapi kan tidak diakui ya. Kayak intinya gitu. Ininya kan intinya mah sekolah dari sekolah mahal. Ya itu. Kenapa harus mahal gitu? Nah,
Kenapa harus Kan pemerintah sudah menyediakan sekolah negeri gratis. Emang gratis. Pikniknya buat bayar tetap. Iya betul. Kalau ke Dufan ke Jogja. Tapi Dufan sekarang 300.000 setahun bisa. Udah nggak usah bahas depan. Balik lagi, oke. Anjir, ritmenya berubah langsung. Balik lagi ke edukasi tiba-tiba. Masih ditemukan praktik-praktik mencontek, memainkan cara agar bisa mendapatkan peringkat di sekolah. Peringkat udah nggak ada kan? Ada masih Udah Masih ada nggak ya? relevan sekarang itu. Ih, tapi kan beberapa saran sekolah yang Mungkin nilai bagus, mungkin mengajar nilai bagus, tapi untuk peringkat kan udah nggak ada. peringkat misalkan udah nggak ada, tapi kan Nggak ada. anak-anak mindset Ngejar. sekarang masih kena ngejar nilai. Ya, Pengen A, pengen 100, pengen 180, 90 itu kan banyak. di Menghalalkan perguruan segala cara. tinggi. Perguruan tinggi dan sekolah menengah itu kayaknya masih ada. masih ada di sekolah-sekolah kayak Maksudnya motivasi siswa gitu. Motivasi siswa yang misalkan di pressure sama orang tuanya atau sama lingkungan yang yang Ya. masih kayak pokoknya emang harus gitu. kelihatan pintar, ujiannya harus bagus walaupun Ya, kita ranking. raportnya harus raportnya harus bagus. Nah, kan berarti itu sudah menghalalkan segala Walaupun cara. lebih dikit ya, Walaupun lebih karena sekarang tuh siswa mungkin lebih tertarik menjadi populer daripada jadi pintar. ya, tapi berarti ada 3 yang tadi dikejar, bukan cuma dikit. ngajar nilai, kualitas dan ngajar cinta. cinta Cinta kok dikejar? seperti cepat kai. Ngejar cinta. Ada tuh saya. Iya masih ada lah praktik itu. Dia tuh waktu sekolah aja gitu sih. Menghalalkan segala cara. Pokoknya emang untuk menghalalkan dapat nilai bagus. Iya untuk mendapatkan Oh dia malah untuk mencari cinta dia mencontek. Iya betul. Itu salah satu modus Bisa yang sangat sampai tepat. bagaimana menaklukkan wanita. Bukan, saya minjem LVS pacar saya dulu, calon pacar. Oh, yang istri itu. Yang isi saya. Oh, Dulu tugas-tugasnya saya cantik. salah satunya untuk PDKT. trik gitu. Ya. Trik. Padahal beda jurusan. SMA. Iya, iya. Iya beda jurusan, satu IPA satu IPS. Saya ke IPA. Oh IPA juga. Sombong amat. Saya buka. Saya jurusan bahasa. Jurusan IPA. Emang pernah ketemu gitu? Asal nggak pernah. Ya kan Anda guru TW, guru TW. Terima kasih udah ketemu. Yang lagi viral sekarang. Perasaan sekolah saya dulu IPA, tapi sekarang ujiannya ekonomi terus. Ya balik lagi. Menghalalkan segala cara agar dapat nilai yang tinggi, yang besar. Tapi ini kan yang kasus yang di Bogor itu kan apa tuh? Yang kasus di Bogor yang Nilai apa tuh? apa yang Pencurian curanmor. Nah, ya sekolah Begal. enggak ya sekolah Kenapa sekolah? Kenapa sekarang? jadi bayar sekolah negeri kalau nggak salah bayar berapa juta gitu ke gurunya ke kepala sekolah supaya bisa masuk sekolah itu gitu. Oh. Kayaknya nggak dapat donasi lah si anak ini. Oh tidak cuma di Bogor praktek Ya, itu. maksudnya kayak Cuma gitu. di mana-mana juga kayaknya banyak. Kalau kayak gitu kan salah satu syarat supaya nggak masuk donasi kan berprestasi kan? Ya. Ya. Enggak. Jalur Donasi sekarang. Itu kan ada yang Ada jalur prestasi. jalur prestasi kan. Prestasi rapor. Tapi tetap zonasi, enggak. ya, jalur undangan itu mah. Jalur Biar dapat nilai jalur rapor. biar dapat jalur undangan itu kan ada yang mainin gitu. Oh, Ya, maksudnya gini, kalau masuk sekolah di SD sampai SMA, SD ke SMP, SMP ke SMA, kan ada PPDB. Nah, PPDB itu ada beberapa jalur, ada berdasarkan nilai raport, ada berdasarkan tugas orang tua, ada berdasarkan surat keterangan tidak mampu, ada prestasi non akademik, sama zonasi. Tapi zonasi yang kuotanya lebih besar. Nah, memang banyak kasus yang lewat jalur raport, tapi bukan kepala sekolahnya, maksudnya kepala sekolah yang apa? Sekolah tujuan. Kepala sekolah tujuan kan nggak bisa merubah raport gitu. iya. Yang terjadi itu adalah sekolah asal, sekolah asal yang merubah nilai
biar nilainya besar dan dia masuk lewat jalur rapor gitu. Tapi kan itu satu dari sekian kasus lah, itu tidak terlalu Itu mah temuan aja ya. temuan. Jadi ada koordinasi antara sekolah asal dengan sekolah yang dituju. Enggak, sekolah yang dituju nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh itu memang sekolah asalnya saja yang Iya, sekolah asal yang bagaimana membuat caranya nilai. caranya biar bisa masuk ke sini standarnya seperti apa Karena nanti. kan sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau kita kan dulu ada buku rapot tuh. Jadi kalau misalkan ada dirubah, bukunya kan harus dirubah semua. Kalau sekarang Oh, kan, setiap sekarang surat semester keterangan kan ya? print out, Iya. Itu ke print ya. di print gitu. Setiap Tinggal print semester lagi aja kan gitu. tinggal di print lagi aja. Dan dulu guru yang ngisi rapor itu tulisannya harus bagus. Iya. Kalau jelek apa? Nggak kebaca Iya. gitu. Dan biasanya guru yang isi rapat itu suka dikasih tambahan bayaran. Sensor. Oh iya, berarti. Iya, karena ibu bapak saya dulu gitu. Jadi tulisannya harus bagus. Satu buku rapat itu nanti dikasih fee tambahan. Kasihan ya guru sampai gitu. Nyari Pantesan tambahan. nggak ada. Nyari tambahan, jadi nulis rapot Sama nulis ijazah. sama nulis ijazah. Sepinter-pinternya dokter nggak bisa gitu. Kan tulisannya nggak bagus. Iya, disuruh. Enggak usah. Stop. Terakhir sudah mendekati Mencontek. Ya kan Contek. belum dibahas. Ini mau bahas masalah ini. loncat soalnya tadi tiba-tiba ngomongin Oh, PPDB. Sama tadi. Bukan mengalahkan segala cara. Nah, itu Tapi rata deh. kayak mungkin beberapa orang yang ya dia di sekitar gitu. Kayaknya nggak, anak-anak sekarang tuh nggak begitu peduli sama nilai. Iya. Sama di lingkungan saya juga. Satu karena tidak ada peringkat. Ya. Ya. Yang kedua, ketika daftar sekolah negeri menggunakan nilai raport, ya, presentasinya kan kecil. Terus semua orang sadar bahwa nilai raport itu tidak lagi jadi acuan gitu. Karena ya itu tuh banyak kasus-kasus yang nilai raport tiba-tiba berubah lah dari sekian semester. Sebentar, kalau misalkan nilai raport itu tidak jadi acuan, berarti nanti ya saat dia akan melanjutkan ke pendidikan tinggi misalkan, itu ditentukan oleh tes. Bukan. Kondisi ekonomi keluarga. Iya. Betul. Karena kan sekarang untuk masuk kuliah perguruan tinggi tidak ada TPA, tes potensi akademiknya nggak ada, hilang, yang ada skolastiknya aja. Gitu. Jadi secara akademik memang tidak di tes lagi kayak dulu lah kita Ada tes skolastik skolastik dan Berapa ininya? berapa kemampuan Kemampuan orang tua membayar. membayar. kampus kan sekarang nomor rekening listrik kan berapa watt, Ya. itu kan jadi acuan juga kan, gitu. SKTM. SKTM udah nggak ada SKTM sekarang. Ada kan SKJ. kuliah, Sekarang DTKS masuk. iya DTKS. DTKS apa? Nah makanya sekarang kebanyakan jadi BDSM. Apa? Ingat? DTKS adalah Dewan data data. T terpadu kesejahteraan sosial, dan itu langsung dipantau oleh dinas sosial. Jadi itu tidak bisa dibohongi kecuali ada oknum di RT RW kecamatan kelurahan. Karena kalau daftar DTKS itu dia harus disurvei, rumahnya difoto, atau kalau nggak salah di beberapa daerah itu dipasang stiker stiker rakyat miskin ya. gitu. Warga tidak mau, tapi mas lucu Ya, motor ini gaduh mobil Brio asa imah aing tuh ada ampur-ampur kita minta orang ada yang gitu ngomong cek nah gimana ditawaran stiker bukan Brio bukan Nmax sekarang Nmax udah itu komedi oke. Kalau di perguruan tinggi masih ngejar angka nilai karena angka itu kan berpengaruh pada kerja, pinjaman kerja atau buat S2. sekolah. kalau saya alhamdulillah tidak berpengaruh. Iya. Tergantung jurusan. Ya, tapi kan ada internal. Nggak, maksudnya bisa berpengaruh bisa enggak kan? Kalau misalnya Fokusnya ke pendidikan. fokus ke pendidikan dan non beasiswa gitu misalnya ya
udah tinggal bayar aja sekolah lanjut terus gitu ya. Tapi untuk yang di platform beasiswa kan ada standar akademik tertentu, makanya dia harus mengejar mereka supaya masuk. Oke, sip kalau begitu. Sudah. Sudah. Udah selesai. Ya gue nggak ngaco kemana-mana kan. Ini rada rapi kan? Formatnya rada rapi kan? Nah, jadi seperti itu. Terus kata yang dengan rapi apaan? Ya tapi kayaknya ini bentar, yang bentar. ngomongin IPK ya. Mau di situ. Bentar. Lanjut lagi. Kenapa? Sekarang tuh IPK anak-anak sekarang gede-gede ya. Gede-gede Yang ini ya, yang kalau yang saya lihat Kalau di swasta di sih iya. gimana nih? Di di mana negeri dulu? kalau di kan di Instagram jurusan suka ngasih tuh IPK berapa. Ya ada yang IPK-nya 39, ada yang 4. Ini sastra dulu kayak nggak gini gitu. Ya coba tahu beneran pinter gitu. Ya, Iya, maksudnya- ada ini juga sebenarnya kan kalau itu berpengaruh juga sama syarat kerja kan yang semakin lama semakin naik. Sekarang kan 3 tuh minimalnya rata-rata lah, nggak lagi 2,75 gitu. Kan harus dinaikin semua kan. IPK 4,5. Nanti terus ganti menteri gitu. Ganti kebijakan. Oke, jadi gitu. Obrolan kita mengenai edukasi tipu-tipu. Yang banyak disoroti adalah ya balik lagi tadi, ternyata masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah. Lalu juga ada orang tua dan siswa-siswanya yang memang buta, Memanfaatkan karena ada pasarnya. memanfaatkan karena ada pasar, ada kesempatan, ada yang menawarkan. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita lihat perkembangan pendidikan di Indonesia, ya kalau tidak ada perubahan ya bakal gini-gini terus ya. Tapi ya Ya gini gitu terus. gini gitu terus. Yang makin kesini jadi makin kesana. Ya Jadi semoga sia-sia. Hah? Jadi sia-sia sia-sia. atau sia-sia. Sia-sia. Oke. Jadi terima kasih banyak, itu obrolan kita di sesi kali ini. Semoga menyenangkan dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Masih bersama kita di obrolan. Terima kasih banyak semuanya. Bye bye.